Selamat datang di Surat Pendengar. Kali ini gue bakal membacakan keluhan-keluhan orang yang mengirim email ke suratkeselaj@gmail.com. Jadi lu juga kirim aja kalau lu punya keluhan apapun, lu kesel sama apa, atau lu punya cerita aib, atau lu mau ngomong apapun ke gue, kirim aja ke suratkeselaj@gmail.com. Nanti bakal kita pilih untuk kita bacain di segmen ini, oke? Ini pertama nih, kita bacain surat dari orang ini, oke? Halo Bang Oza, jujur ini curhatan saya tentang judol. Satu malam tertolol dalam hidup saya. Saya Bob, tinggal di Aceh, umur 30 tahun. Sebagai pria setengah matang, saya cukup paham untuk memahami kalau judol itu pasti nipu. Tapi semuanya terlupakan ketika sore itu saat saya ingin menutup toko yang saya kelola. Mobil sedan berhenti di depan toko dan ternyata itu teman lama saya. Halo Bob, lagi ngapain? Saya teman lama kamu nih. Misalnya gitu ya. Singkat cerita, dia nawarin sabu. Oke, iya bener, singkat cerita sih. Singkat banget tuh, bener-bener. Halo Bob, lagi ngapain? Saya teman lama kamu nih. Halo teman lamaku, ada apa nih? Ada sabu dong. Gitu berarti lebih tepatnya. Oke, kita terusin suratnya. Jujur saya sebelumnya hanya pemakai Go Green alias marijuana. Itu pun saya pakai 2 hari sekali saat sore hari di tepi danau kota saya. Itu lumayan banyak Bob, jujur. Kalau lu ngomong kayak seakan-akan itu dikit gitu, itu lumayan banyak sih gitu. Tolong agak dikurangin Bob ya. Bahaya loh, itu ngelanggar hukum loh. Coba ini namanya Bob siapa sih? Oh, Marley, pantesan. Tapi saat mencoba sabu, otak saya langsung teng. Otak ini bukan lagi saya kendalikan. Terus teman saya izin pulang. Saya di toko sendirian. Dan hal pertama yang bermanfaat alias biadab yang saya lakukan adalah download micet cari barges. Tapi satu hal yang baru rasakan, ternyata efek birahi ini cuma di nafsu doang yang tinggi menggebu-gebu. Tapi di burung itu malah lesu. Oh sial. Langsung sesi konseling itu saya akhiri dengan sebatang rokok. Kemudian saya balik ke toko, masih belum pulang ke rumah. Di toko langsung tertarik buka akun judi lama saya yang dulu cuman saya pakai sesekali untuk depo bola. Itu pun cuma laga final. Terus akunnya saya buka lagi. Ada pilihan game lain yaitu live casino. Mulailah dengan 300.000 dan wow, ajaibnya itu malah lebih seru dan menyenangkan daripada check-in tadi Bang. Rasanya kayak otak saya full dibanjirin dopamin. Singkat cerita loss 300. Kemudian langsung depo lagi 2 juta dan seterusnya sampai 60 juta. Sepanjang malam itu saya di toko sendiri di meja kasir dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi bergelut dengan judol dan ujungnya penyesalan. Loss 60 juta yang seharusnya dipakai bayar tagihan barang toko besok. Dan saya pulang ke rumah mandi, terus masuk kamar ibu saya. Saya bilang ke ibu saya kalau ATM saya expired dan BSI Mobile saya sedang gak bisa dibuka karena belum update. Saya pinjem uang ibu saya 60 juta untuk bayar tagihan. Dan gilanya saya balik ke toko, uang 60 juta itu juga saya depo. Mah gini mah. Iya kenapa Bob? Bob bisa pinjam 60 juta nggak ya mah? ATM Bob error nih duitnya. Error kenapa? Nggak tahu deh, kayaknya sih gara-gara judol. Jebol, maksudnya mungkin jebol rekeningnya apa gimana nggak tahu kan, intinya error aja. Jadi Bob pengen minjem duit mama dulu, bisa kan? Oh gitu, buat apa sih emang? Buat Zeus, maksudnya buat serius gitu. Ada tagihan yang serius banget dan harus Bob bayar gitu loh mah. Oh gitu, yaudah deh ini mama transfer ya. Makasih ya mah ya. Oke, terus kamu mau ngapain sekarang? Mau ini gacor. Maksudnya gokar gitu. Mau naik gokar balik lagi ke toko buat bayar tagihan gitu maksudnya. Oh gitu, iya. Bob, kok kamu hari ini semangat banget sih, kayak aktif banget gitu, beda sama biasanya. Kenapa sih? Iya dong mas, sabu. Maksudnya Sabtu gitu kan, hari ini Sabtu. Jadi Bob seneng karena besok libur gitu loh. Gitulah kira-kira obrolan Bob sama nyokapnya ya. Oke, kita terusin suratnya. Loss 60 juta lagi berbarengan dengan dosisnya habis. Gila, saya merasa seperti menjadi keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Singkat cerita akhirnya ya ini saya mencoba perbaiki lagi apa yang sudah saya hancurkan ya. Walaupun berat, saya berjanji ke ibu saya akan bertanggung jawab. Sekian dari saya Bang, sorry kepanjangan. Di sini saya mau kasih tahu aja kalau sabu dan judol itu lahir dari rahim Dajjal. Menjauhlah.
Oke, total dia kehilangan 120 juta ditambah 300 ribu. Tapi Bob, yang penting lo udah bertanggung jawab, lo udah jujur ke nyokap lo gak ngibul, lo gak ngarang cerita lagi. Dan sebenarnya mungkin gak seaneh itu lo kena di kasus sabu dan judol. Karena gue pernah denger juga Wancoy ngomong di Green Boys kalau gak salah. Kata dia itu emang sabu dan judol itu tuh kawin banget dia bilang. Jadi wajar lo kepleset di situ Bob, lo gak perlu malu. Ya udah, anggap lo blunder aja malam itu gitu. Jangan anggap satu kesalahan ini itu mendefinisikan siapa diri lu sepenuhnya. Karena emang gak kayak gitu. Karena yang penting itu bukan apa kesalahan kita, tapi gimana kita menyikapinya. Gitu ya Bob ya. Itu masukan gue sebagai pendengar yang baik. Tapi kalau masukan gue sebagai podcast kesel aja, Bob, ya lu tolol, lu narkoba dan judi, ya lu pilih dong gobloknya mau yang mana. Jangan semuanya diembat bego. Chow Yun Fat aja di film-film judi itu tuh main judi doang, gak narko. Jesse Pinkman aja di Breaking Bad itu narkoba doang, gak judi. Nah lu siapa Bob? Lu Chow Yun Fat bukan, Jesse Pinkman bukan. Masa lu embat dua-duanya? Gila kali. Yang bener lah Bob, jangan bikin malu nama-nama Bob yang lain. Lihat Bob Sadino, dia pengusaha kaya. Bob Tutopoli, penyanyi terkenal. Bob Marley, ya, walaupun narkoba juga, tapi dia nggak judi dan dia legend di musik. Lu Bob apa? Hah? Bobrok lu itu. Arti nama Bob itu cerdas lo. Lo cerdas dari mana? Lu boro-boro cerdas, waras aja belum kayaknya. Bahkan di kartun aja ada Bob the Builder. Dia builder loh, dia membangun. Lu membangun apa Bob? Lu justru menghancurkan. Tolonglah Bob, jangan menista nama lu sendiri. Lagian apa sih ekspektasinya lu make narkoba terus lu judi terus lu kaya mendadak gitu? Nggak mungkin lah. Pernah lu denger cerita sukses begitu emang? Hah? Pernah lu denger orang kaya seminar gitu bilang, Saudara-saudara, kunci kesuksesan itu cuma 3. Narkoba, judol, dan membohongi orang tua kita. Sukses, sukses, sukses. sukses masuk penjara? Iya. Lu pikir setelah lu pakai sabu lu jadi punya super power gitu buat kendaliin permainan di slot itu gitu? Hah? Lu nggak ada super power Bob, lu cuma super tolol. Nggak, temen lama lu juga brengsek juga itu. Temen apaan kayak gitu, datang-datang ngasih sabu terus pulang? Itu mah bukan temen Bob, bandar. Walaupun nggak tahu juga ya, gue gampang nih ngomong begini nih karena gue nggak pernah ngerasain sabu. Gampang ngasih masukan kalau lu nggak pernah ngalamin mah. Karena kan bisa aja, jangan-jangan kalau gue nyobain sabu nih, gue juga akan ngelakuin yang kayak Bob lakuin, bisa aja. Karena sabu tuh emang kayaknya jahat banget gitu. Bayangin, tadi kan Bob juga bilang tuh dia itu pakai ganja, dia bilang kan 2 hari sekali malah. Tapi itu nggak sampai bikin dia judol. Ya tetap main judi juga sih si anjing. Tapi kan cuman bola di laga final doang. Sedangkan dia baru nyobain pakai sabu sekali di hidupnya dia, tiba-tiba dia langsung judiin ratusan juta. Gila nggak? Dia langsung bohongin emaknya sendiri. Emang kayaknya sabu nih bikin orang jadi gila kali ya. Karena yang kita biasa lihat di berita-berita juga gitu kan. Orang habis pakai sabu tuh nyolong motor lah, berantem di jalanan, ngebobol rumah orang. Kenapa ekstrim banget ya? Apa karena sabu ini anagram dari buas gitu? Jadi bikin orang tuh jadi buas kelakuannya. Apa karena sabu tuh bahasa Inggrisnya meth, gila. Jadi bikin orang jadi gila gitu. Atau jangan-jangan emang sabu ini bukan cuma sekedar narkoba, tapi ini cara rahasia penjajah buat tetap ngejajah kita. Karena gini, sabu itu yang pertama bikin itu orang Jepang. Dia ahli kimia gitu, namanya Nagai Nagayoshi, tahun 1893 waktu itu. Nah sabu ini dulu dipakai waktu Jepang perang, dipakai sama tentara-tentara mereka. Nah Jepang kan pernah ngejajah kita juga, tapi habis itu kita merdeka kan, mereka kalah ibaratnya. Nah jangan-jangan mereka yang diem-diem nyebarin sabu di sini dengan maksud untuk bisa tetap ngejajah kita. Makanya orang yang pakai sabu tuh kelakuannya kayak penjajah kan, kasar, jahat, ngerampas. Mungkin mereka mikir, Dulu gue ngejajah lu pakai tentara, tapi sekarang tentara gue udah nggak ada, jadi penggantinya adalah sabu. sabu adalah pengganti tentara Jepang yang ngejajah kita, ibaratnya gitu. Dan di bahasa Jepang, sabu itu artinya pengganti loh. Itu nggak mungkin kebetulan dong, konspirasi ini pasti. Bahkan nih, waktu Jepang ngejajah kita, salah satu kekejaman mereka yang paling terkenal itu adalah bikin romusha. Jadi romusha itu orang-orang kita disuruh kerja paksa, dipaksa buat kerja, tapi nggak dibayar gitu katanya. Namanya romusha tuh. Nah oke, sabu, S tuh huruf keberapa? 19. A huruf pertama, B kedua, U huruf kedua 1. Nah 19 tambah 1 tambah 2 tambah 21 itu 43 hasilnya. Dan lu tahu romusha kapan dibentuk? Tahun 1943. Ya masa itu kebetulan sih? Nggak mungkin dong. Itu justru petunjuk dari Jepang buat nunjukin kalau ini emang cara mereka ngejajah kita sampai sekarang. Itu dinamain
main sabu emang buat mereka ngeledek kita. Lu pikir lu merdeka, hah? Rakyat lo aja pakai sabu, makannya juga makanan Jepang, shabu-shabu. Dulu kakek moyang lu gue jadiin babu. Dan ketika rakyat lu suka sama budaya kita, disebutnya wibu. Baka. Gitu pasti. Sabu ini cara Jepang untuk tetap ditakutin, diseganin dan dihargain sama kita gitu. Buktinya ya, Nagai Nagayoshi aja, penemu sabu tadi nih, Nagai Nagayoshi itu kalau hurufnya kita acak-acak bisa jadi ayo guys hagain, ayo guys hargain, ayo guys hargain. Mereka minta dihargain sampai sekarang kan gitu. Sabu nggak cuma narkoba men, sabu tuh senjata Jepang buat masih ngejajah kita sampai sekarang. Makanya kalau lu masih pakai sabu berarti lu masih dijajah. Kalau lu pernah pakai sabu tapi berhasil berhenti berarti lu udah merdeka dari penjajah. Ya walaupun sebenarnya mungkin kita semua masih dijajah sih, tapi bukan sama Jepang, tapi sama pemerintah kita sendiri. Oke, itulah surat pertama yang kita bacakan di season ini. Jangan lupa sekali lagi kirim surat lu ke suratkesalaj@gmail.com. Bakal kita pilih dan bakal kita bacain di sini. Dan untuk Bob, semoga lu nggak jatuh ke lubang yang sama, semoga lu nggak judol lagi, semoga lu bisa jujur ke nyokap lu, semoga lu nggak tersinggung sama omongan gua. Tadi gua bercanda ya Bob ya. Aslinya gua harap lu bangkit. Gua harap toko lu makin laku. Gua nggak tahu toko lu jualan apaan, tapi semoga makin sukses, semoga bisa keganti itu duit ya Bob ya. Dan kalau udah keganti, please jangan aneh-aneh lagi. Jauhin tuh teman lama lo yang tadi, nikmatin aja hidup di sana, makan mie Aceh yang banyak karena kan lo orang Aceh kan. Semoga sehat dan sukses selalu, dan yang paling penting semoga lo nggak make lagi, karena make narkoba dan judi itu kombinasi yang gobloknya dan bahayanya parah banget. Masih mending temen gue tuh dia narkoba terus nonton MMA doang.